Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Cahyana, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Manajemen. Dalam video ini saya akan membahas tentang zakat demi memenuhi tugas studi Islam 4. Zakat adalah kewajiban seorang muslim apabila hartanya telah memenuhi nisab atau batas minimum, haul atau waktu 1 tahun, dan kepemilikan mutlak. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan sebagainya. Secara keistilahan, makna zakat dalam syariat Islam ialah arti seukuran tertentu beberapa jenis harta yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang tertentu pula. Bagian dari harta inilah yang dinamai zakat dan didoakan oleh penerimanya agar diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan wajib dikeluarkan bagi yang berakal, baligh, dan merdeka. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Zakat merupakan rukun ketiga dalam rukun Islam. Pada zaman khilafah, zakat dikumpulkan oleh pegawai negara dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang-orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa Islam dibangun di atas 5 tiang pokok, yaitu 1. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hak zakat. Yang pertama adalah penerima. Ada 8 pihak yang berhak menerima zakat, tertera dalam surah At-Taubah ayat 60, yakni 1. Fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Yang ketiga, amil. Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Yang kelima, hamba sahaya. Budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, gorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Yang ketujuh, fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, misal sebentuk dakwah, perang, dan sebagainya. Yang kedelapan, ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Zakat pun tidak
semuanya berhak menerima, ada yang haram menerima. Yang pertama, orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga, itu haram untuk menerima. Yang kedua, hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. Yang ketiga, keturunan Nabi Muhammad SAW atau ahlul bait. Yang keempat, orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, semisal anak dan istri. Zakat juga terbagi menjadi beberapa jenis. Zakat yakni terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan untuk dikeluarkan menjadi zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal, atau bisa kita kenal adalah zakat harta. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencangkup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas maupun perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Lalu, kenapa di Indonesia ini masih sedikit masyarakat yang mau berzakat, khususnya zakat mal? Banyak yang masih belum mau untuk mengeluarkan zakat mal ini. Mungkin ada beberapa faktor, di antaranya yang pertama, masih kurangnya pemahaman keislaman, kurang pemahaman mengenai Islam, mengenai apa itu zakat, pengertian zakat dari ajaran Islamnya itu sendiri. Yang kedua, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat. Akibatnya, masyarakat mengeluarkan zakat langsung kepada mustahiknya. Memang tidak bisa dipungkiri, banyak orang berpikir bahwa membayar zakat langsung kepada mustahik itu akan lebih efektif. Selain para muzaki bisa langsung melihat kondisi mustahik. Faktor yang ketiga, banyak kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakat harus diberikan. Masih banyak kaum muslimin, saudara kita yang masih bingung perhitungan setiap zakat itu seperti apa. Yang keempat, tidak adanya sanksi apapun bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hal inilah yang berbeda dengan pajak, di mana yang tidak membayar bisa dikenai sanksi. Kami semua berharap semua kaum muslimin yang terlibat di dalam zakat mampu proaktif menjemput bola, kredibel dan transparan dalam segala hal yang berkaitan dengan perzakatan. Jika semua ini dapat dilakukan, maka zakat di Indonesia pun dapat berkembang. Dan zakat bisa menjadi pemasukan juga untuk negara dan bisa juga mensejahterakan bahkan menolong saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Seiring dengan tren munculnya lembaga-lembaga zakat, mudah-mudahan selain meningkatkan kesadaran bagi masyarakat muslimin, tapi juga bisa menjadi pemegang amanah yang baik bagi saudara-saudaranya, yakni kaum muslimin. Hal yang dikhawatirkan dari rendahnya masyarakat dalam membayar zakat adalah di mana masyarakat muslim sudah mulai acuh terhadap kewajiban membayar zakat, diakibatkan beberapa faktor tadi. Banyak yang lalai ataupun lupa ataupun sengaja lupa untuk membayar zakat. Padahal
zakat ini sebuah amalan yang sangat baik, sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan yang insya Allah pahalanya sangat besar. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.